DPP garis miring Golkar garis miring Ida Romawi garis miring 2020 tentang calon bupati, wakil bupati dari Partai Golkar Kabupaten Labuan Batu. Konferensi pers ini kita laksanakan dengan tetap memperhatikan maklumat dari pemerintah dengan tidak menghadirkan banyak orang, hanya calon bupati, wakil bupati, anggota fraksi dan pengurus DPD Partai Golkar dan rekan-rekan pers. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi maklumat yang diberikan pemerintah dalam menyikapi situasi yang tidak kondusif hari ini dengan isu COVID-19 yaitu virus corona. Sebenarnya DPD Partai Golkar berencana akan melakukan konferensi pers ini sekaligus deklarasi yang menghadirkan kalau bisa ribuan orang. Itu rencana kita untuk menunjukkan betapa seriusnya Partai Golkar mengusung pasangan calon yang berada sama-sama kita lihat pada sore hari ini. Tapi kita akan laksanakan itu setelah kondusifnya suasana. Ketika pemerintah mengumumkan maklumat bahwa situasi berjalan dengan lancar sebagaimana biasa, insya Allah DPD Partai Golkar akan melaksanakan deklarasi pasangan calon DPD Partai Golkar Kabupaten Labuan Batu, dan rekan-rekan pers akan kami undang kembali dalam pemeriksaan itu. Bapak Ibu sekalian, rekan pers yang kami hormati, inilah pengantar dari kami, bagian daripada tugas yang diberikan oleh DPD Partai Golkar kepada DPD Partai Golkar Labuan Batu yang mesti kami laksanakan. Salah satunya adalah konferensi pers pasangan calon, bahwa tugas tersebut kami laksanakan dan kemudian akan menindaklanjuti tugas-tugas yang lain. Secara terpaksa kami harus melakukan itu. Maka kami berharap kepada Dewan Pers untuk tidak menggoreng-goreng, mohon maaf, karena kita juga hari ini mengumpulkan banyak orang. Sebenarnya kita berharap tidak seperti sekarang ini ramai, tapi mana bisa kita batasi rekan-rekan yang menginginkan melihat pelaksanaan ini. Tapi kami berharap kita semua dapat menjaga informasi yang sebaik-baiknya. Kemudian untuk mengambil berkah dari acara ini sebagai hamba yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, mari kita berdoa kiranya pertemuan awal ini yang perdana ini kiranya oleh Allah keridhaan, diberi Allah kita kekuatan sehingga cita-cita dan doa-doa kita dikabulkan, sehingga pasangan yang akan kita usung pada 2020 akan mendapat kemenangan. Untuk itu kami harapkan kesediaan Bapak Haji Al-Ustaz Haji Edemir bin Rambe untuk memberi doa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menggunakan tangan mengharap itu, mari kita bermohon kepada Allah. Yang satu artinya dengan saya, mari kita bermohon kepada Allah. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan dunia ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil
Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami bersyukur, mengucapkan puji syukur kepadamu. Curahkan kepada kami keselamatan, kesehatan, khususnya kepada saudara kami, calon pimpinan kepala daerah Kabupaten Labuhan Batu, Haji Andi Sohimi dari Menteri SDMT dan Bapak Faizal Amri SD. Ya Allah, berikanlah kepada keduanya kesehatan. Tiada tempat kami bermohon ya Allah hanya kepadamu. Kami yang hadir mengadahkan tangan, kiranya kedua calon pemimpin kami Labuhan Batu ini diberikan kesehatan sehingga mampu untuk memimpin Kabupaten Labuhan Batu ke depan. Ya Allah, berikanlah amanah kepada calon pemimpin kami, amanah memimpin rakyat Labuhan Batu sehingga lebih maju dari tahun-tahun yang lewat. Ya Allah, tiada tempat kami bermohon selain kepadamu. Upaya dan usaha telah kami lakukan, namun harapan kami mulai saat ini ya Allah, pada sore hari ini, di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kami mengadahkan tangan bermohon ya Allah, kiranya calon pemimpin yang kami usung dari Partai Golkar menjadi calon pemenang untuk Labuhan Batu ini. Ya Allah, semua ini kami upayakan dan kami doakan dan kami usahakan, terutama kesehatan kepada calon pemimpin kami ini. Berikan kepada mereka kesehatan, keselamatan, agar sampai apa yang diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya Allah, harap dan minta kami hanya kepadamu. Angkatlah ya Allah penyakit yang Kau turunkan untuk negara kami, khususnya untuk Kabupaten Labuhan Batu ini. Angkat ya Allah, Engkaulah yang tempat kami meminta, Engkaulah tempat kami bermohon. Tolong kami ya Allah, tolong kami dari upaya kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Ustaz Haji Andi. Mudah-mudahan semua doa dari Allah ya Allah. Selanjutnya mari kita dengarkan konferensi pers yang akan disampaikan oleh pasangan calon dari DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu, yaitu kepada Ketua DPD Partai Golkar Labuhan Batu dan persilakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Ketua Fraksi Partai Golkar, dan juga anggota fraksi yang tadi hadir, semua fraksi Golkar Kabupaten Labuhan Batu, dan juga yang saya hormati Saudara Bapak Faizal Amri Siregar SD selaku insya Allah calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu. Hormat yang sama juga kepada sekretaris dan juga para pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu, juga yang saya hormati teman-teman, saudara-saudara saya dari media cetak, media elektronik yang berhadir di aula Partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih diberi berupa kenikmatan kesehatan, kesempatan, serta iman. Dan alhamdulillah kita masih diberikan napas kehidupan pada sore hari ini. Salawat beri salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat. Bapak-bapak, saudara-saudari yang berbahagia, yang saya hormati, yang dimuliakan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini
kita dalam suasana musibah nasional, yaitu COVID-19, virus corona. Tapi hari ini juga kita ada sedikit membuat kegiatan, yaitu suatu deklarasi pasangan calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar bersama teman-teman saudara saya dari media cetak maupun media elektronik yang sore hari ini sengaja kita undang untuk kiranya dapat memberitahukan dan dapat meliput acara yang regulasinya harus kami lakukan pada hari ini. Di sini saya sampaikan, saya sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Labuhan Batu menyampaikan hari ini bahwasanya Partai Golkar yang sama-sama kita ketahui, Partai Golkar adalah partai pemenang. Partai pemenang dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Labuhan Batu tahun 2014 sampai 2019. Partai Golkar hanya mendapatkan kursi sebanyak 5 kursi. Alhamdulillah tahun 2019 ini dengan kekuatan, dengan kemauan teman-teman, dengan kerja keras para kader-kader Partai Golkar, sesepuh-sesepuh Partai Golkar, hari ini terjawab. Partai Golkar bisa mendapatkan kursi sebanyak 10 kursi. Ini adalah langkah baik buat Partai Golkar itu sendiri. Alhamdulillah, di antara 7 kabupaten kota se-Indonesia, ini saya catat sekali lagi, ada 25 kabupaten dan provinsi yang mendapatkan suatu prestasi untuk pemilihan legislatif tahun 2019. 18 provinsi dan 7 kabupaten kota se-Indonesia. Kita mendapatkan salah satu prestasi tersebut, 7 kabupaten kota setaan, mungkin dengan adanya surat tugas sudah terjawab semua. Kita tidak mau mengkoleksi, ada surat tugas dan ada rekomendasi. Tapi garis besarnya saya sampaikan bahwasanya rekomendasi itu di poin ketiga, situ sudah jelas dinyatakan. Di poin ketiga, DPP Partai Golkar berdasarkan alasan-alasan tertentu berwenang melakukan pembatalan atau peninjauan kembali atas penetapan sementara tersebut di atas. Ini rekomendasi. Sementara surat tugas saya rasa tidak ada yang menyatakan akan ditinjau kembali. Itu makanya hari ini surat tugas ini hanya disampaikan kepada kader yang maju dan bisa mendapatkan 20%. Alhamdulillah Partai Golkar sudah berlebih. Kita 20%, 9 kursi, kita 10 kursi. Makanya hari ini tugas kita sebagai yang ditunjuk sebagai ketua atau terpilih diusung Partai Golkar akan mencari wakil bupati Kabupaten Labuhan Batu. Jadi di sini saya bacakan surat tugas tersebut. Surat tugas nomor ST penghubung 61 garing DPP garing Golkar garing 3 Romawi garing 2020. Dasar 1. Keputusan Munas 10 Partai Golkar tahun 2019 nomor 8 garing Munas 10 garing Golkar garing 2020 tanggal 5 Desember 2019 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar. Yang kedua, petunjuk pelaksanaan DPP Partai Golkar nomor Jutlak penghubung 3 garing DPP Golkar garing 2 garing 2020 tanggal 7 Februari 2020
tentang penetapan pasangan calon gubernur garing wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota dari Partai Golkar. Ketiga, surat DPP Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara nomor PB penghubung 02 garing GK penghubung SU garing 3 garing 2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal usulan penetapan nama-nama calon kepala daerah kabupaten kota se-Sumatera Utara. 4. Hasil keputusan rapat konsolidasi pemenangan pemilu wilayah 1 DPP Partai Golkar dengan DPP Partai Golkar yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar memberikan tugas kepada nama Haji Andi Suhaimi Dalimunte STMT, jabatan Ketua DPP Partai Golkar Kabupaten Labuan Batu, untuk 1. Membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam rangka kepentingan Pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Labuan Batu guna kemenangan pasangan calon yang ditetapkan Partai Golkar. 2. Membangun komunikasi dengan bakal calon kepala daerah, wakil kepala daerah Kabupaten Labuan Batu untuk menentukan pasangan calon yang akan diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada serentak tahun 2020. 3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kepada DPP Partai Golkar selesai dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2020. Ketua Umum Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Lodowik V. Paulus, masing-masing ditandatangan. Apa yang saya bacakan tadi ini sudah jelas bahwasanya hari ini kita akan mencari yang namanya wakil bupati untuk pasangan Partai Golkar tahun 2020 ini. Alhamdulillah, sama-sama kita ketahui bahwasanya insya Allah dengan izin Tuhan bahwasanya pasangan yang akan diusung Partai Golkar untuk wakil bupati adalah Saudara Faisal Amri Siregar ST. Ini menyatakan bahwasanya hari ini Partai Golkar sudah mempunyai pilihan, sudah mempunyai pasangan untuk Pilkada tahun 2020. Kepada kita semua, khususnya kepada fraksi Golkar, kepada pengurus Partai Golkar tingkat sampai bawah, tingkat kabupaten, tingkat desa maupun tingkat kecamatan, hari ini kita sudah bisa memakai logo-logo yang namanya logo Partai Golkar untuk kemenangan pasangan asli untuk kedepannya. Di sini saya sampaikan kepada kita media cetak, terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini bisa kiranya menjadi masukan kepada saudara-saudara saya media cetak maupun media elektronik, bahwasanya tidak ada lagi hal-hal yang kita lihat yang tidak baik untuk kebesaran Partai Golkar ini. Saya yakin dan percaya hari ini Partai Golkar sudah kita bisa bawa berlabuh ke pelabuhan yang sangat luar biasa. Dengan demikian, bangga hari ini kita sebagai kader Golkar. Banggakan diri saudara. Anda adalah pejuang-pejuang Partai Golkar. Jangan buat Anda sebagai yang tidak baik nantinya di mata Partai Golkar ataupun di mata masyarakat. Partai Golkar adalah partai yang besar. Partai Golkar adalah partai yang santun, sopan. Partai Golkar adalah menambangkan pohon beringin yang sangat luar biasa. Akarnya menancap ke tanah,
pohon yang merindangi kehidupan kita semua. Makanya hari ini pohon beringin di Kabupaten Labuhan Batu sudah besar. Insya Allah pohon beringin ini akan kita pupuk dan akan kita siram dengan kebaikan, dengan kebajikan, dengan keinginan kita di mana untuk masyarakat kita yang lebih baik lagi ke depan, masyarakat yang punya, yang kita perhatikan untuk masyarakat yang lebih maju untuk Kabupaten Labuhan Batu yang kita cintai. Saya rasa nanti melantur cakapnya sana sini sudah saya ya, saya rasa itu aja.